Wa qala radhiyallahu anhu, ar-raja'u ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Roja, harapan, ya. Harapan yang benar, harapan yang hakiki. Ma qaranahu amalun, yang disertai amal, ya. Artinya orang yang berharap dekat kepada Allah, berharap dapat memenuhi perintah Allah, ya, adalah harapan yang dapat membangkitkan dia untuk beramal. Sama dengan sedih tadi. Kan tadi kita bicara sedih, kan ada dua, ada roja, satunya khauf, ya. Orang atau khauf atau huzn, cemas. Cemas yang sedih, sedih yang benar, yang membangkitkan, ya, yang membangkitkan ketaatan, amal. Begitu juga takut. Takut pun ma qaranahu amal. Roja pun ma qaranahu amal. Roja yang benar adalah ma qaranahu amalun, yang ditandai oleh amal, ya. Karena biasanya orang apabila mengharap sesuatu pasti menuntutnya, mencarinya, ya. Sebagaimana orang yang takut dari sesuatu pasti menjauhinya. Apabila seseorang punya harapan ingin baik, ingin bukan mulia dalam arti dimuliakan orang, mulia itu dalam arti punya sifat kemuliaan, ya, maka harapan ini mendorong dia untuk melakukan usaha-usaha, amal-amal yang menuju kepada terpenuhinya harapan. Seperti itu. Karena logika kita pun menerima. Orang jika berharap mesti menuntut, mencari, mengejar, berusaha. Apabila takut, ya, kalau harap berusaha untuk mendapatkannya. Kalau takut, lari, menjauh, ya, untuk menghindarinya. Tapi kalau harapan hanya harapan, itu umniyah, ya. Maka dikatakan ar-raja'u ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyah. Kan ada taraji, ada tamanni, ya. Itu ar-raja dan umniyah. Umniyah itu tamanni, amani, ya, hanya menghayal, ya, berharap kosong, harapan yang disertai kemalasan, kelemahan, ya, itu dia menyangka harapan, ya, itu sebetulnya hanyalah khayalan, amani, tamanni, ya, ilusi, ya, dari nafsu. Karena khauf, roja itu akhlak. Akhlak itu sifat rohani, ya. Artinya kalau itu umniyah, maknanya lagi-lagi
nafsu. Ya, karena roja itu dari rohani, karena khauf, roja itu akhlak ya, akhlak yang menyeimbangkan diri. Tetapi jika menghayal, nah itu yang dia merasa bahwa itu harapan, padahal itu datang dari nafsu. Sebetulnya ini bukan kita disuruh saya berharap, bukan. Tasawuf itu senternya tazkiyatun nafas. Apabila tazkiyatun nafas lalu takhalli, lalu tahalli, lalu tajalli, turun anugerah akhlak, maka akan timbul roja. Mereka menceritakan yang namanya roja itu begini. Kalau tidak begini namanya umniyah, tamanni. Kan ini pengalaman yang hikmah. Tetapi praktikal tasawuf ini bukan satu pemula ya, satu tip hikam ini. Tidak. Semuanya ini ketika tahalli, tajalli, baru dia jelaskan keadaan dia. Ya. Karena kalau tidak akan menimbulkan pertanyaan, bagaimana harapan yang melahirkan harapan yang benar, aninya hidup, ya, maka itulah mereka ceritakan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Bukan kita yang menciptakan, ya, yang menciptakan harapan-harapan itu. Saya berharap itu untuk berusaha untuk bangkit, tidak. Ya. Hatta sedih. Ini kan merupakan hal ya, hal. Sesuatu yang timbul nanti hilang, timbul, hilang, timbul, hilang. Tetapi jika itu dari rohani bukan dari nafsu, maka itu berarti maqam. Arti maqam itu orang yang mempunyai akhlak, ya, kerohanian, asrar, hakikat, ya, di jiwanya yang memang sudah mantap, sudah kuat, sudah maqam. Ya, maka dia akan sedih, ya, dia akan sedih kehilangan Allah di saat taat atau maksiat. Nah, kehilangan taat ini, ya, yang menimbulkan dia sedih, inilah sedih yang benar. Artinya yang sedih dari rohani yang benar. Lihat di dalam kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah, ya, ketika berbicara tentang hal seperti qabd, basat, rasa sempit, boring, itu pun timbul dari dua, dari nafsu dan dari rohani. Ya. Jika dari nafsu itu hanya untuk rehat, dan kemudian dari rohani hanya untuk rehat sekejap, kemudian untuk bangkit lagi. Hatta maksiat bagi ahli maqam wal aulia, ditakdirkan maksiat untuk melakukan taat yang lebih tinggi dari taat sebelum maksiat. Ya. Kitab-kitab yang mereka terangkan tentang kehidupan rohani seperti itu. Namun kita menganggap, ulama bahkan orang menganggap, karena dia mampu membaca, dia baca ini, dianggap ini merupakan petunjuk umum, panduan umum. Tidak, ini panduan khusus. Kalau untuk disarah sebagai panduan umum, sarahannya sarahan logika. Katakanlah seperti sarahan Syekh Ramadan Al-Bauti, itu bukan sarahan sufi, itu sarahan akli, sarahan ulama. Ya. Tetapi kalau seperti buku-buku yang ditulis oleh orang sufi, maka itu baru sarahan memang untuk murid. Ya.
Syekh Muhammad Al-Ghazali Ikhwanul Muslimin, dia menyerahkan hikam logik. Jadi kaidah umum untuk kehidupan umum. Ya, karena tasawuf sudah mempunyai kehidupan kerohanian yang khusus, yang mereka sudah warisi dari abad ke abad, sehingga mereka sudah mendapatkan pengalaman dari para masyayikh tentang sifat kerohanian itu. Hatta harapan ini muncul dari akhlak, bukan dari kita saja mengatakan harapan, padahal bukan harapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyis, coba, mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut, katanya. Kais ini kan orang yang cerdas, ya, bijak, orang yang mendana nafsah, merendahkan nafsunya, dan beramal untuk setelah kematian. Ya. Sedangkan wal ajiz lawannya, man atba'a nafsahu hawaha, yang menundukkan nafsu kepada keinginannya. Ini umniyah. Ya. Maka selanjutnya watamanna 'alallahil amani. Ini jiwa yang ajiz. Ini jiwa yang ajiz maknanya orang yang hidup dengan nafsu itu ajiz. Ya. Kalau yang kayyis ini spiritualis, rohani. Mandana nafsa, yang melawan nafsunya. Dan semua amalannya lima ba'dal maut. Ya, lima ba'dal maut. Nah, kalau yang ajiz, ini yang lemah, jiwanya, nafsunya kuat. Man atba'a nafsahu hawaha, nafsunya kalah dengan keinginan. Kemudian watamanna 'alallahi, nah ini. Jadi tamani ini timbul dari ajiz. Ya, Rasulullah SAW ya, bersabda demikian, watamanna 'alallahil amani. Kalau roja itu akhlak, ya. Roja akhlak. Kan di bukunya Syekh Yusuf Makassari, ya, dia bilang yang bagi an yakuna al-i'timadu 'ala Allah baina mutlaqir raja, ya, wa mutlaqil khauf, katanya. Akhlak yang tinggi itu beriktimad kepada Allah itu di tengah-tengah antara mutlak harap dan mutlak takut. Tidak boleh mutlak takut saja, tidak boleh mutlak harap saja, tapi dua ini menunjukkan i'tidal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Arabi, bahwa orang apabila memiliki maqamat, memiliki akhlak, berarti memiliki keseimbangan antara yang di dalam dirinya dengan yang di luar. Ya. Apabila terjadi sesuatu yang lebih tinggi, maka dikalahkan. Ya, selalu seperti itu. Tidak pernah dia jatuh. Dia selalu adil, tegak, berdiri. Enggak pernah condong ke sono, condong ke sini, condong ke sono oleh goncangan gelombang apapun yang ada di luar. Ya, seperti ada radar, ya, di dalam diri ini yang terus men-scan, menguasai, mengalahkan keadaan di luar. Ini namanya adil, ya, istiqomah, ya, akhlak yang kuat. Itu sebab dia mampu merubah keadaan di luar, mampu menguasai keadaan di luar, meredamkan keadaan di luar, ya. Jika tidak, bagaimana kita merubah di luar? Wong kita juga sering terkontaminasi.
Orang menghadapi situasi dakwah, ikhtilaf saja, wow, sudah takbir. Baru ikhtilaf saja sudah takbir. Ikhtilaf politik, ikhtilaf menghadapi kemunkaran, ya sudah takbir aja. Ya. Setelah itu nggak ada perubahan. Ya. Taib.